Danau Ranu Grati, salah satu ikon wisata alam di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, kini menghadapi tantangan serius. Pencemaran limbah rumah tangga dan sisa pakan ikan dari keramba mulai mencemari keindahan danau vulkanik. Dampaknya tak main-main, penurunan kualitas air mengancam keseimbangan ekosistem, sekaligus meredupkan daya tarik wisata danau yang telah lama menjadi kebanggaan masyarakat. Merespon kondisi tersebut, PT PLN Indonesia Power UBP Grati bergerak melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau JSR. Salah satu inovasi kunci pemasangan barier sampah di aliran sungai menuju danau. Langkah ini dikombinasikan dengan penyebaran ekoenzim, cairan ramah lingkungan yang mampu membantu mengurai limbah dan memperbaiki kualitas air. Ketua Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Sumber Tunas Mulia, Abu Hasan menyebut barier ini efektif menahan masuknya sampah sehingga kerja ekoenzim menjadi lebih optimal. Hasilnya mulai terasa dalam 2 bulan, Maret hingga April 2025. Sebanyak 1,7 ton sampah berhasil dikumpulkan dan dikelola oleh kelompok peduli Ranu di Kelurahan Grati Tunon. Sampah rumah tangga seperti plastik, botol kaca hingga daun, dan ranting diolah di tempat pengelolaan sampah terpadu Grati Tunon. Kalau barier jelas karena barier kan sebagai penahan sampah yang ada dari hulu ya. Jadi banyak sampah yang mengalir ke sini, makanya bisa diadang. Kami sebagai Pokdakan mengambil sampah tersebut. Terus kedua, intinya dengan ekoenzim itu akan semakin terkoneksi, akan saling berkesinambungan. Jadi dengan tuangnya ekoenzim ini, otomatis danau ini akan semakin meningkat tingkat ekosistemnya, kualitas airnya meningkat, dan ke tingkat masyarakat di sekitar Ranu akan menghasilkan budidaya yang di keramba itu banyak yang berhasil karena seperti amonia itu berkurang dengan penggunaan ekoenzim. Dan yang menarik lagi, mereka yang sudah merasakan ekoenzim itu dia merasa butuh dengan ekoenzim karena dengan memakai dan menggunakan itu di keramba dan di budidaya serta di lempuknya itu meningkat. Lempuk itu adalah ikan kecil yang ciri khasnya hanya di Danau Ranu saja, se-Indonesia tidak ada. Seperti itu. Kalau dampak nyata untuk ekoenzim itu yang jelas adalah airnya itu lebih jernih. Terus kedua ikan itu juga kelihatan kalau di keramba itu lebih kesit. Nah, terus otomatis panennya akan lebih meningkat, lebih cepat. Terus ikannya gemuk-gemuk. Lebih sehat Pak? Iya, betul. Finish ya. Untuk limbah, enzim itu adalah pemecah limbah residu kimia, termasuk limbah organik atau anorganik. Itu kalau ada enzim akan dipecah menjadi organik. Jadi di sini kan banyak limbah yang dari pertanian masuk ke sini, limbah dari pakan ikan itu masuk ke sini. Dengan adanya enzim itu dia akan dipecah menjadi tidak beramonia. Untuk mendukung operasional, PLN Indonesia Power juga menyerahkan 1 unit motor roda 3 sebagai sarana angkut sampah. Menurut Haryo Penangsang, manajer administrasi PLN Indonesia Power UBP Grati, ide ini berangkat dari keprihatinan mendalam terhadap kondisi danau. Setelah dilakukan analisa, aliran sungai ditemukan sebagai sumber utama sampah dan inovasi pun dilahirkan. Oke, terima kasih Bapak atas pertanyaannya yang baik sekali. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Haryo Penangsang. Dalam hal ini saya selaku manajer administrasi PT PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Grati. Oke, tujuan kenapa sih kita adanya inovasi untuk barier sampah ini? Ya, yang melatar belakangi kita punya ide seperti ini karena kita melihat bahwa hari demi hari kondisi Danau Ranu ini cenderung tercemari ya, khususnya dalam hal ini kita melihat bahwa banyak sampah yang masuk dan kita mencoba menganalisa sebenarnya sumber-sumber sampah ini dari mana. Ternyata datangnya hanyut melalui sungai ya, dan kita menemukan titik sungai yang mungkin paling besar membawa sampah itu masuk ke Danau Ranu.
kita berinovasi. Gimana caranya supaya itu sampah kita blokir, sehingga kita buatlah suatu saringan, ya, saringan sampah, yaitu barrier sampah. Kita ciptakan inovasi, kita buat barrier sampah, dan nanti tentunya alat ini, inovasi ini kami serahkan ke teman-teman peduni Ranu, ya, di wilayah Ranu ini, untuk dilakukan pengelolaannya setiap hari, sehingga nantinya sampah-sampah itu akan terblokir dan akan diambili sebelum masuk ke Danau Ranu, seperti itu. Sehingga Danau Ranu secara tidak langsung akan jauh tercemari dari sampah-sampah, karena sampah-sampah tersebut bisa kita analisa bahwa hari demi harinya itu bisa numpuk, bahkan bisa sampai bulanan, itu bisa sampai mencapai 1-2 ton dan sebagainya, seperti itu, ya. Jadi itulah landasan kami, dasar kami, latar belakang kami untuk membuat inovasi ini, sehingga nantinya bisa memiliki manfaat, yaitu menjaga kualitas daripada air Danau Ranu, sehingga ekosistem yang ada di Danau Ranu tetap bisa tumbuh dan berkembang dan tidak tercemari. Tentunya ini merupakan program kami untuk mendukung pembangunan, ya, pembangunan di Indonesia, seperti itu, ya. Dan tentunya pembangunan ini akan memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar kami. Mungkin seperti itu jawaban kami, Bapak-Bapak. Ya, ini yang pertama. Tentunya nanti akan kami improve. Kami mencoba lagi, mungkin ada sumber-sumber lagi yang mungkin menyebabkan datangnya sampah itu masuk ke Ranu. Mungkin ada tahapan berikutnya. Kita akan coba evaluasi lagi dari inovasi barrier yang pertama ini dulu, Pak. Nanti kita pasti akan mengimprove, melihat apakah ada sumber-sumber sungai atau sumber apa yang menyebabkan bahwa itu adanya sampah bisa hanyut masuk ke Danau Ranu, seperti itu. Harapan kami untuk masyarakat sekitar, tetap masyarakat itu semangat dan peduli juga terhadap sekitar, peduli terhadap lingkungan, ya. Kami dari Indonesia Power memberikan support, ya, untuk pendampingan seperti itu, ya, untuk monitoring, untuk diskusi dan sebagainya. Dan tentunya dengan semangat sosialnya teman-teman di lingkungan Danau Ranu ini, diharapkan dengan adanya alat ini bisa dioperasikan konsisten dan dipelihara, sehingga ini memiliki manfaat jangka panjang, seperti itu, Pak. Tak hanya lingkungan yang merasakan manfaat, perekonomian warga pun ikut terdongkrak. Koordinator UMKM Mendes menyebut panen ikan meningkat tajam setelah kualitas air membaik. Dulu hanya 30 hingga 50 kg, kini bisa mencapai hampir 2 kuintal. Produk olahan seperti abon patin, ikan gabus, hingga lempuk crispy kini semakin digemari pasar. Program CSR ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara industri dan masyarakat mampu menciptakan perubahan, menjaga kelestarian danau Grati sekaligus menghidupkan harapan bagi ekowisata Pasuruan yang berkelanjutan. Dari Pasuruan, Hendro Jatmiko, iNews melaporkan.